Halo rekan-rekan bengkel kelas. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara atau step by step untuk melakukan diagnosa di truk. Jadi di video ini akan kita bahas step by stepnya, tahap bertahapnya sesuai dengan SOP ya atau rules ya. Nah, yang pertama kita buka software edisi 5-nya. Kemudian setelah dibuka, edisi 5-nya, dan kita masuk ke environment-nya di truk. Oke, nah ini kita pilih kategorinya. Jadi cara ini bisa dilakukan untuk truk, bus, trailer, light truck, powertrain, small utility truck, itu step by step-nya sama. Oke, kemudian kita pilih yang truk. Nah, kemudian kita pilih brandnya. Nah, di video ini saya akan mencontohkan di brand Volvo. Oke, Volvo. Kemudian saya akan buka di FM. Nah, ini tampilannya. Jadi kalau untuk tampilan ini nanti di setiap brand itu bisa berbeda, bisa juga sama. Jadi, yang penting adalah caranya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat TGS3. Apa sih itu TGS3? Nah, TGS3 ini adalah bisa dibilang sistem scan atau global scan. Jadi dia mengecek secara keseluruhan, mulai dari engine-nya, transmisinya, instrumennya. Intinya sih semua control unit yang ada di truk tersebut dia akan baca satu persatu dan nanti akan menunjukkan ada troubleshooting apa enggak setiap control unitnya. Tuh. Oke, kita langsung masuk di sini. Bisa juga nanti kalau misalnya rekan-rekan itu ingin melakukan single diagnosa atau hanya per control unit. Contoh misalnya hanya fokus mau di engine-nya, itu bisa nanti langsung masuknya dari engine. Nah, tapi saya bisa bilang merekomendasikan untuk melakukan global scan, sistem scan, jadi mengecek keseluruhan kondisi truknya. Oke, nah caranya seperti ini. Kita klik sistem scan. Oke, untuk melakukan pertama ini, untuk step pertamanya ya, kita colokkan dulu konektornya, kabel OBD-nya, kemudian setelah OBD-nya connect, kemudian navigatornya harus dikonekkan ke baterai langsung. Jadi dia butuh power 24 volt. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau indikatornya sudah menyala, seperti ini, indikator hijaunya, nah itu tandanya sudah mendapatkan power dari baterainya. Jadi harus 24 ya, kalau untuk truk 24, nggak bisa 12. Oke, setelah dipasang, nah saat kita pertama kali mau mencolokkan kabel OBD ke soketnya, disarankan atau dianjurkan itu posisi kontak off. Oke, setelah kontak off kita colok kabelnya, kemudian kontaknya kita on kan, hanya on, nggak perlu engine nyala. Nah, setelah itu kita masuk ke, setelah itu semua terhubung, kita masuk ke sistem scan atau TGS3. Kita klik demo. Sorry. Nanti kliknya yang standar ya, standar diagnosis. Demo ini hanya untuk posisi trial seperti sekarang. Oke. Kita klik confirm. Setelah ini ada seperti peringatan ya. Sebelum prosesnya dilanjutkan, pastikan posisi kontak on. Oke. Kalaupun misalnya kendaraan itu sudah keyless atau tanpa kunci, pastikan hanya ya di posisi on aja, posisi standby untuk start. Setelah itu udah, kita klik OK lagi. Ini scanning.
Ini akan butuh beberapa menit ya, karena sangat banyak sistem yang akan dibaca. Oke, nah ini. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi ada beberapa control unit justru dia tanda silang. Kenapa dia tanda silang? Nah, di sini ada bisa bilang warningnya, ada peringatannya. Kalau di beberapa sistem itu dia tidak bisa atau tidak tidak bisa untuk melakukan diagnosa menggunakan TGS3 atau sistem scan. Nah, dia direkomendasiin untuk spesifik diagnostik. Jadi kita harus coba satu persatu, modul per modul gitu. Oke. Nah, sini kita bisa lihat ada beberapa modul yang dibaca, dan di sebelah kanan bawah, pojok bawah, kita bisa lihat ini ada warning ya, warning blinking warna kuning seperti ini. Ini menandakan setiap control unit ini ada errornya. Yang berwarna kuning, itu ada errornya. Cara ngelihatnya bagaimana? Ini kita klik yang DTC detect. Nah, ini dia. Ini rangkuman error dari step yang kita lakukan tadi, yang di TGS3 tadi. Jadi dia ngebaca secara global error apa aja yang ada di traktor tersebut. Seperti ini ada di Advanced Driver Assistance System, ADAS-nya ada error. Di ADAS juga ada error ini. Ini forward looking sensor, ini lane position object sensor. Kemudian di matic-nya juga ada error. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Terus kemudian di diesel injeksinya juga ada, di engine-nya. Kemudian di EBS-nya juga ada. Di engine vehicle adjustment-nya juga ada, VMCO-nya. Kemudian rear interface. Nah, ini sangat banyak errornya ya. Bisa lihat di sini. Nah, kalau rekan-rekan ingin membuat suatu report atas troubleshooting ini, itu bisa sebelum dihapus. Jadi nanti kita punya database history dari truk tersebut, errornya apa aja. Ini bisa langsung kita klik print di sini. Klik print di sini, nanti VIN number-nya bisa diinput. Ini kita random aja. Ini contoh ya. M. Oke. Setelah itu kita klik central. Nah, di sini ada opsi mau langsung di print atau disimpan ke PDF dulu. Nah, ini bisa bebas sih, mau yang mana, mau langsung di print bisa, mau disimpan ke PDF dulu bisa. Kita klik print. Nah, di sini nanti udah ada datanya semua, errornya apa aja nih lengkap semua. Kemudian kita tinggal klik print, bisa print to PDF ya, atau dari settingan printnya langsung juga bisa di klik print. Jadi tetap ini simpannya ke PDF. Nah, ini kita simpan di desktop. Nanti kita bisa lihat lagi hasilnya. Oke. Buka ya. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini. Contoh untuk hasil membuat report hasil diagnosa. Gitu ya, itu baca semua errornya dan bisa ditanda tangan dan sebagainya seperti itu. Oke, kita balik lagi.
Nah, ini setelah selesai, kemudian jika teman-teman rekan-rekan ingin untuk melihat lebih detail, itu bisa langsung, misalnya kita mau ngelihat ke bagian engine, ini kita bisa double klik di sini. Ini pastikan kontaknya di on, press confirm. Nah, ini dia contoh errornya. Ini kita udah masuk ke menu bagian control unit ya, bagian engine. Dan di sini kita bisa lihat settingnya, kemudian kita bisa lihat live datanya, parameternya, parameter dilengkap semuanya, parameter. Nah, saat melihat parameter ini kita bisa sambil menyalakan mesin, engine-nya bisa sambil kita start untuk melihat perubahan di parameternya atau live datanya. Oke. Nah, kemudian ada ECU info. Nah ini kelihatan nomor rangkanya, OM-nya Volvo, sasis ID-nya juga kebaca. Terus kemudian ada menu aktivasi. Aktivasi ini untuk melakukan pengetesan di aktuatornya berfungsi atau tidak. Di ngetes kompresi, cylinder balancing, gear valve, itu bisa kita coba satu-satu hanya untuk mengetes itu berfungsi apa tidak. Itu ya. Kemudian ada menu setting. Nah, di menu aktif tes, jika rekan melihat ada logo help seperti ini, itu bisa diklik, karena kalau ada logo seperti ini tuh ada icon seperti ini tuh ada informasi tambahan. Nah, ini jadi informasi cara melakukannya ya. Nah, ini cara melakukannya seperti apa. Nah, ini ada guidance-nya, jadi agar dapat compression testnya berhasil, aktif tesnya berhasil, nah prosedur ini harus kita ikuti. Oke. Kemudian kita, ini semua ya yang ada gini-gini, ini bisa diklik ya. Nah, seperti ini buat informasinya. Kemudian ini ada menu setting. Ada untuk DPF-nya, cara penggantian DPF, regeneration-nya, injector coding juga bisa. Tapi jika ada logo web seperti ini menandakan ini butuh koneksi internet ya. Oke. Nah, ini untuk kondisinya harus sesuai. Jadi kalau kita mau coding injektornya, kondisinya ini harus kita ikutin. Parking brake-nya harus posisi aktif, instrumen panelnya on, engine-nya off. Kita klik confirm. Nah, ini ID injektornya. Jadi kita misalnya yang diganti hanya satu injektor, itu kita bisa hanya mengganti satu injektor. Jadi nggak harus semua ya. Jadi misalnya misalnya dirubah jadi nah seperti ini, tinggal di save gitu, dan itu menandakan injektornya sudah diganti ke yang baru. Jadi ini semua bisa dirubah ya. Nah, tutup. Oke, setelah selesai di save, kemudian tinggal kita confirm. Oke, prosedur complete, selesai. Nah, itu ya salah satu cara sih, salah satu menunya. Kemudian ada reset parameter. Nah, ini banyak. Nah,
untuk menu setting ini nggak semua truk sama ya. Jadi ada apa namanya? Tergantung nanti teknologi di truknya tersebut, tergantung dari teknologi di pabrikannya. Tapi kalau untuk di Volvo, nah ada menu seperti ini. Di truk lain bisa jadi sama, bisa jadi enggak. Kurang lebih seperti itu. Nah ini, oke, nah ini aktivitasnya. Terus kalau misalnya ini ada error, nah kalau di sebelah kanan nih kita bisa lihat ini ada logo-logo wiring diagram, terus logo freeze frame, ada logo wiring diagram. Nah kita bisa ngelink langsung ke wiring diagram. Oke, ini kita pilih satu. Nah di sini menunjukkan apa ya, sensornya ya, posisi, bukan posisi sih. Jadi dari kalau kita melihat di sini, ini ada engine control unit, kemudian sensor yang bermasalah di sini. Nah, di wiring diagram ini akan ditunjukkan jalur kelistrikannya. Jadi dari sensor coolant level ini kalau ke ECU itu ke pin berapa. Nah, ini kita bisa lihat di B23. Itu terus yang dia hanya ada 2 kabel, merah dan hitam ini V positif. 12 volt dan ground ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Gitu. Jadi rekan-rekan juga dipandu untuk kayak bisa bilang kayak ngurut kabel dari ECU ke sensornya itu bisa dikasih unjuk. Terus kalau freeze frame ini lebih kayak seperti menunjukkan kapan sih errornya terjadi, gitu, udah berapa lama. Nah, kurang lebih seperti kalau kayak gini ada logo help, yang bisa kita klik juga. Nah ini ada informasi lagi sistem reactionnya seperti apa. Nah jadi maksudnya itu dari troubleshooting ini efeknya apa ke kendaraan. Nah salah satunya engine tidak bisa di starter, kemungkinan penyebab ECM dan IMO-nya. Instruksi cek immobilizer system. Nah jadi karena itu mendapat panduan atas troubleshooting yang dihadapin. Nah, oke, nah kalaupun ini mau di print, reportnya ini mau di print, itu bisa langsung klik aja logo printnya. Caranya sama seperti yang tadi. Kemudian di live data, kalau mau merubah satuannya jadi dari digital, bukan satuan ya, tampilannya dari digital ke grafik, itu tinggal di double klik aja, pilih parameter mana yang mau dirubah tampilannya seperti ini. Nah ini tinggal double klik di parameternya. Oke, nah kita bisa lihat kalau membalikannya tinggal double klik lagi, double klik lagi, dan lama kembali. Nah, kemudian di sini juga ada lagi informasi dari crankcase pressure. Nah, ini ada logo wiring diagram ya, tinggal dibuka wiring diagramnya. Jika ingin tahu posisi crankcase wiring apanya. Nah, ini dia. Crankcase oil vapor pressure sensor. Nah, ini. Oke, itu jalurnya mana ya, sini. Nah gitu rekan-rekan. Jadi Detexa ini sangat lengkap, fitur-fiturnya ini sangat lengkap. Dari wiring diagram, terus ada informasi seperti ini, not seperti ini. Oke, jadi sangat mempermudah mekanik untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian, nah kalau di sini ada logo dashboard, parameter. Nah ini merubah tampilannya. Nah, seperti ini, kayak seperti engine oil level, engine oil pressure. Nah, ini kelihatan angka-angkanya. Terus jadi seperti apa sih namanya ini ya? Apa sih namanya ini kalau kayak gini apa? Bilang gini dashboard. Iya, maksudnya kalau di animasi ya. Nah. Oke, nah kalau kita klik dashboard tadi, tampilannya akan berubah seperti animasi gini. Jadi seperti misalnya akselerator pedal kita injak, nanti akan berubah berapa persen, engine fuel flow-nya berapa,
kontrol unit temperaturnya berapa. Nah, ini kelihatan sampai animasi tangki bensinnya, tangki solarnya juga kelihatan. Terus ada logo wiring diagram lagi. Wow, ini fitur-fitur yang sangat dibutuhkan oleh mekanik sih. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di itu ada 1/3, berarti ada 3 page atau 3 halaman ya. 3 halaman. Nah, ini satu lagi ini. Nah, ini di bagian DPF-nya. Ini di bagian EGR ya. Nah, exhaust-nya nih. Di turbo ya, seperti ini animasinya. Jadi untuk melakukan satu diagnosa itu tadi step-stepnya yang sudah diterapkan. Jadi seperti dimulai dari memasang kabel konektor, memasang kabel power, terus ya kontak on off-nya harus di posisi apa. Nah, itu nanti rekan-rekanin ikutin SOP-nya. Oke. Nah, untuk melakukan oke rekan-rekan, nah itu tadi video cara melakukan diagnosa ke truknya. Jadi step by stepnya. Oke, saya apa ya, kita simpulkan lagi, kita rangkum lagi. Jadi step by step itu satu, konektornya kita pasang ke mobil, kabel OBD-nya posisi kontaknya off dulu, kemudian kabel power dari navigator langsung ke aki. Itu kabel powernya kakinya yang harus 24. Oke, setelah itu semua terhubung, baru kita kontak posisi on. Setelah on, baru kita bisa masuk ke software Texanya, IDC 5-nya. Jadi kita pilih brandnya, kita pilih modelnya, kemudian masuk ke kontrol unitnya. Bisa dari sistem scan, TGS3, atau per kontrol unit satuan. Itu step by stepnya. Jadi kalau coba, dan ini di apa ya namanya, di IDC 5 ini untuk Volvo terutama ini banyak fitur-fiturnya, wiring diagram, technical data, special code, technical data and check. Nah, ini nanti akan ada video berikut yang akan kita buat untuk membahas lebih detail. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Bengkel Naik Kelas MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel